Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah ketemu lagi bersama saya Firman November dalam channel YouTube saya Firman Robi. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang amar dalam pelajaran usul fikih. Jadi dalam amar ini saya akan membahas ada 11 poin yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Namun sebelum kita masuk kepada pembahasan inti, kita harus mengetahui dulu apa sih itu amar. Menjadi amar itu diambil dari bahasa Arab yang artinya adalah perintah. Amrun diambil dari fi'il madhi amar. Amar ya'muru amar yang memiliki arti perintah. Nah, untuk pengertian dalam usul fikih sendiri, amar itu adalah permintaan atau permohonan terhadap orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang memiliki tendensi hukum wajib. Itu pengertian secara usul fikih. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pokok pembahasan inti terkait amar atau perintah. Baiklah, langsung saja teman-teman kita masuk pada pembahasan inti, yaitu pembahasan tentang amar atau perintah dari kitab Al-Madkhal ila Ushul Fiqh yang dikarang oleh Dr. Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir As-Sakhawi. Nah, pembahasan yang pertama dari amar dalam kitab ini itu adalah tentang takrif. Apa takrifnya amar? Jadi saya sudah sampaikan tadi, takrifnya amar atau pengertiannya amar itu adalah permohonan atau permintaan terhadap orang lain untuk melakukan sesuatu yang memiliki tendensi hukum wajib. Itu adalah pengertian dari amar. Itu pokok pembahasannya pertama. Sekarang kita masuk kepada pokok pembahasan yang kedua. Pokok pembahasan yang kedua itu terkait siwat amar. Apa itu siwat amar? Mungkin teman-teman belum tahu apa itu siwat. Jadi siwat itu adalah lafaz. Apa saja sih lafaz perintah tersebut dalam bahasa Arab? Lafaz perintah dalam siwat amar itu adalah wazan if'il atau uf'ul atau if'al dan yang lainnya. Intinya itu adalah fi'il amar. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh musannif, yaitu amar, siwatul amar itu adalah ad-dallatu 'alal amri hiya siwatu if'il atau if'al atau uf'ul. Terserah dibaca apa saja. Wa mithluha ay kullu ma yadullu 'alal amri. Maksudnya semuanya yang menunjukkan terhadap perintah. Itu adalah semuanya lafaz perintah atau siwat amar. Itu pokok pembahasan yang kedua. Sekarang kita akan masuk kepada pokok pembahasan yang ketiga. Pokok pembahasan yang ketiga itu adalah siwat amar secara mutlak. Dalam bahasa Arabnya di sini disebutkan siwatu if'il indal itlaqi wa tajarrudu 'anil qara'in tuhmalu 'alal wujub. Jadi maksudnya adalah siwat amar ketika dia dimutlakkan tanpa adanya dalil qarinah, maka lafaz perintah tersebut menunjukkan kepada suatu yang wajib tanpa ada dalil qarinah, tanpa ada dalil yang menunjukkan terhadap hukum lain. Kita langsung masuk kepada contoh. Baik, di sini ada contoh dalam kitab ini, takbiratul ihram wajibatun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza qumta ila shalah fakabbir. Jadi lafaz fakabbir itu adalah fi'il amar yang mana tidak ada dalil qarinah yang menunjukkan ketika sholat kita harus tasbih. Maka dari situ, karena ini secara umum dimutlakkan tanpa ada dalil qarinah, maka takbiratul ihram itu wajib. Seperti di sini wal amru lil wujub. Amarnya, perintahnya itu secara wajib. Seperti itu. Bukan sunnah ataupun bukan mundhar. Baiklah, kita masuk pada pokok pembahasan yang selanjutnya. Nah, jadi teman-teman, kalau tadi pada pokok pembahasan yang ketiga kita itu membahas tentang amar secara mutlak indal itlaqi wa tajarrud 'anil qarinah, 'anil qara'in. Maka katanya kalau tadi kata yang nomor 3 itu ketika mutlak tanpa ada dalil qarinah itu maka humila maknahu 'alal wujub. Maknanya itu menunjukkan kepada kewajiban. Nah, sekarang pada pokok pembahasan yang keempat itu adalah amar tapi dia punya dalil qarinah.
Mungkin teman-teman masih bingung apa itu dalil qarinah. Dalil qarinah itu adalah dalil yang mengubah dari hukum asalnya. Yang semulanya perintah wajib itu bisa jadi perintahnya hanya sekedar mubah. Seperti itu, ataupun hanya sekedar sunnah. Ini katanya yang nomor 4, idza wujidat al-qarinah as-salifah 'anil wujub lam yuhmal 'ala wujub. Jika pada amr tersebut terdapat qarinah, maka maknanya tidak dibawa, tidak dihubungkan kepada suatu kewajiban. Bal humila 'ala ma taqtadihi qarinah, tetapi sesuai dengan apa yang dituntun oleh qarinah. Kita langsung masuk pada contoh. Jadi di sini ada contoh dalam Quran, fasjudu lillahi wa'budu. Fasjudu lillahi wa'budu. Ini qauluhu ta'ala. Qauluhu ta'ala fasjudu lillahi wa'budu. Secara dhahir lafzi, fasjudu dan wa'budu ini adalah fi'il amr. Yang mana katanya tadi fi'il amr itu menunjukkan kepada kewajiban. Tapi karena ini mempunyai dalil qarinahnya itu dari hadis Nabi, hadis fi'li. Bahwasanya katanya di sini ada Nabi sallallahu alaihi wasallam tsibit anhu annahu taraka sujudat tilawati fadalla ala anna al-amru lin nadbi la lil wujubi. Bahwasanya Nabi pernah meninggalkan sujud tilawah. Maka yang ini asalnya hukumnya adalah amr lil wujub. Karena dia mempunyai dalil qarinah dari hadis Nabi, maka hukumnya berubah menjadi nadb atau sunnah. Maka ketika sunnah, meskipun kita tidak melakukan sujud tilawah, itu tidak apa-apa, sah-sah saja sholatnya. Kalau hukumnya lil wujub, ketika kita tidak melakukan sujud tilawah, maka sholatnya batal. Seperti itu. Karena ini hukumnya sunnah, maka sholatnya tidak batal. Itu pokok pembahasan yang keempat. Sekarang kita masuk pada pokok pembahasan yang kelima. Pokok pembahasan yang kelima itu terkait al-amru la yaqtadi tikrar illa idza dalla dalilu ala qasdi tikrar. Bahwasanya katanya pokok pembahasan yang kelima itu adalah amar itu tidak menunjukkan kepada pengulangan, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwasanya amar itu wajib diulang-ulang. Contohnya seperti sini, idza sami'ah mu'adzinan ba'da mu'adzinin fal mutabi'atu sunnatun takhtassu bil madinil awwal li'anna al-amr la yaqtadi tikrar. Semisal kita mendengar suara adzan. Jadi ada dua masjid yang bersebelahan. Jadi masjid pertama itu adzan pada jam 12.00. Masjid yang nomor 2 itu adzan pada jam 12.10 atau jam 12:05 lah. Ketika itu kita bingung, mana yang kita harus dengarkan? Apakah kita harus menjawab adzan semuanya? Tidak. Karena kenapa? Karena amar itu tidak menunjukkan pengulangan. Kita cukup menjawab adzan yang dari masjid 1 itu, yang dari masjid pertama itu sudah cukup, tanpa harus menjawab lagi adzan dari masjid yang nomor 2. Karena katanya tadi amar itu tidak menunjukkan kepada pengulangan, kecuali ada dalil illa madallat dalil ala khilafihi. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang ke-6. Nah, pokok pembahasan yang ke-6 itu adalah al-amru al-mu'allaqu bi syartin aw sifatin yaqtadi tikrar. Jadi ketika ada amr, ada suatu perintah yang mana perintah itu berhubungan dengan syarat atau sifat, maka perintah tersebut menunjukkan kepada pengulangan. Langsung saja di sini ada contohnya yang amr yang berhubungan atau berkaitan dengan syarat. Kaqaulihi ta'ala, wa in kuntum junuban fatahharu. Jadi jika kalian junub fatahharu, maka bersucilah. Junuban, kita lingkari lafaz junuban. Junuban. Ingat, kita flashback lagi kepada syarat sahnya sholat. Apa syarat sahnya sholat?
syarat sahnya sholat itu adalah suci dari hadas, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil. Maka ketika kita setiap kali kita junub itu kita wajib bersuci, bukan cuma satu kali saja. Misal kita dalam satu hari itu ada 3 kali junub, maka ketiga-tiganya itu wajib kita adusi, wajib kita suciin. Karena kenapa? Karena katanya tadi, karena ini mu'allaqun bi syarat. Ingat, syarat sahnya sholat itu adalah tohur atau suci min hadas, baik itu dari hadas besar ataupun hadas kecil. Nah, contoh yang dari sifat itu di sini qaulihi ta'ala wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Jadi ada orang yang mempunyai sifat sarik. Apa itu sarik? Mencuri. Baik itu pencurinya perempuan atau sarikoh, pencurinya cewek. Maka ketika dia itu mencuri, faqta'u aydiyahuma, potonglah kedua tangannya. Bukan cuma satu kali, semisal dia satu hari atau 2 hari ini dia mencuri semisal 4 kali, maka 4 kali yang dipotong, bukan cuma satu kali langsung cukup, karena dia berkaitan dengan sifat. Sedangkan amr yang berkaitan dengan sifat dan syarat itu yang tadi tikrar, menunjukkan kepada pengulangan. Seperti itu. Kita masuk kepada pokok pembahasan yang ketujuh, yaitu al-amru la yaqtadil faul. Amr, perintah, itu tidak menunjukkan kepada kesegeraan. Misal teman-teman disuruh sama ustadznya, ya, ayo kerjakan tugasnya. Nah, teman-teman itu bisa tidak langsung mengerjakan tugasnya pada saat itu. Karena kenapa? Karena katanya di sini li'annal wardah minhu ijadul fi'li min ghairi ikhtisasin bi zamanil awal. Jadi karena tuntutan dari amr itu adalah adanya pekerjaan tanpa adanya pengkhususan kepada waktu. Kan tadi ayo silakan kerjakan. Tanpa adanya pengkhususan waktu, ayo silakan kerjakan. Intinya itu sudah, entah itu mau dikerjakan besok ataupun sekarang, karena tidak ada pengkhususan seperti itu. Beda halnya ketika nanti ada pengkhususan, ayo kerjakan tugasnya sekarang. Nah, sekarang itu menjadi dalil bertaksis seperti itu dari keumuman lafaz amr yang awal. Seandainya tidak ada dalil bertaksis, maka katanya tadi la yaqtadil faul, tidak menunjukkan kepada kesegeraan seperti itu. Boleh saja tahun depan ataupun 2 hari lagi seperti itu. Nah, ada lagi amr itu yang menunjukkan kepada kesegeraan. Tapi perlu digarisbawahi, amr yang menunjukkan kepada kesegeraan itu bukan amr yang zatnya. Karena pada hakikatnya li'annal amra dzatuhu la yaqtadil faul. Karena pada hakikatnya amr itu tidak menunjukkan kepada kesegeraan. Kesegeraannya itu karena ada sebab yang lain. Apa saja? Nah, jadi di sini disebutkan bahwasanya kullu kafaratin sababuha maksiyatun fahiya 'alal faul. Setiap denda, setiap perilaku yang disebabkan karena maksiat, maka itu menunjukkan kepada kesegeraan. Semisal di sini ada contohnya, man afṭara mu'tamidan wajib 'alaihi al-qada' fawran. Barang siapa yang iftar atau berbuka dengan sengaja pada bulan Ramadan, maka dia wajib menggantinya secara langsung. Setelah bulan Ramadan, maka dia menggantinya secara langsung. Beda lagi kalau dia iftarnya itu disebabkan sakit, maka boleh dia puasa pada bulan Dzulhijjahnya ataupun yang lainnya. Tapi kalau dia mu'tamidan karena sengaja, maka wajib setelah bulan puasa, maka dia langsung wajib mengganti seperti itu. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu al-amru bisyai' amrun bima la yatamul fi'lihi illa bihi. Atau bahasa yang sering kita dengar itu ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Seperti itu. Maksudnya apa? Al-amru bisyai' amrun bima la yatimul fi'lihi illa bihi. Maksudnya adalah perintah terhadap sesuatu, maka perintah itu juga menjadi perintah terhadap yang menjadi penyempurna perintah tadi. Kita langsung masuk kepada contoh saja.
Karena kalau tanpa contoh, usul fikih ini sulit untuk dipahami. Contohnya adalah wudhu. Wudhu hukum asalnya itu adalah sunnah. Di sini dijelaskan al-amru bis shalah amrun lil wudhu. Karena kenapa? Karena ketika kita mau sholat, maka syarat sahnya sholat itu adalah wudhu. Maka wudhu yang pertamanya itu hukumnya sunnah. Ketika kita mau melaksanakan sholat, maka wudhu itu menjadi wajib. Menjadi wajib karena wudhu termasuk kepada syarat sahnya sholat. Karena katanya tadi, sesuatu yang menjadi penyempurna sebuah kewajiban, maka melakukannya itu juga wajib. Kata saya tadi, wudhu sunnah, ketika ingin melakukan sholat itu hukumnya menjadi wajib. Karena sholat tidak sempurna ketika tanpa wudhu. Karena syaratnya sah sholat, karena syarat sahnya sholat itu adalah dengan berwudhu. Seperti itu. Terus pembahasan yang selanjutnya itu adalah yang nomor 9. Mata yakhrujul ma'mur an ahdatil amr. Kapan perintah itu sudah dianggap dikerjakan? Perintah sudah dianggap dikerjakan ketika telah dikerjakan. Katanya nih, bifilil ma'muri bih, dengan sudah melakukan pekerjaan tersebut. Yakhrujul ma'mur an ahdatil amr. Maka makmur, orang yang diperintah itu sudah keluar dari kewajibannya untuk melakukan itu. Misal kita diperintah untuk sholat zuhur, maka ketika kita sudah sholat zuhur, maka kita sudah tidak mempunyai tanggungan lagi untuk sholat zuhur pada hari tersebut. Seperti itu. Terus pembahasan yang selanjutnya itu adalah tentang khitabul amr. Siapa saja yang terkena khitabnya amr? Siapa saja yang terkena perintah atau khitab? Nah, khitab itu adalah ketetapan. Jadi siapa saja yang terkena pada ketetapan amr? Siapa saja yang terkena pada hukum perintah amr? Jadi di sini katanya itu al-mu'minun, orang yang beriman, wal muslimun, dan orang yang Islam. Siapa mereka itu? Diperinci lagi. Meskipun dia orang Islam tapi sudah diperinci lagi. Apa saja? Al-baghilun, al-balighun, wal aqilun. Adalah orang-orang yang baligh dan sudah mempunyai akal. Jadi kalau meskipun dia Islam tapi belum sempurna akalnya, belum balik, maka dia tidak terkena khitab amr. Seperti itu. Yang dimaksud khitab amr di sini adalah khitabullah. Seperti itu. Khitabnya Allah Taala. Baiklah teman-teman, kita masuk pada pokok pembahasan terakhir, yaitu al-amrun bisyai' nahyun 'an diddih. Perintah terhadap sesuatu itu adalah larangan terhadap kebalikannya. Contohnya, kita diperintahkan untuk ke barat, maka mafhum mukhalafah yang terkandung dari kita diperintahkan ke barat itu adalah larangan kita ke timur. Misal, ada contoh lain, kamu belajar atau belajarlah kamu, kita diperintahkan untuk belajar, maka mafhum mukhalafah, makna tersirat dari tadi, dari perintah belajar tersebut adalah kita dilarang untuk tidak belajar. Seperti itu saja. Itu pokok pembahasan yang terakhir, yang nomor 11. Alhamdulillah teman-teman, sudah kita bahas bersama 11 poin penting yang terdapat dalam pembahasan amr dalam materi pelajaran usul fikih. Terakhir dari saya, mungkin teman-teman masih ada yang kurang jelas dari penjelasan saya, silahkan tinggalkan komen di kolom komentar di bawah. Akhirul kalam hada minni, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi